Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Full One Piece 1101 akhirnya telah memperlihatkan secerca kisahnya. Pada chapter kali ini kita mendapatkan judul Untuk Bonnie. Dan kita mendapatkan satu cover story yang memperlihatkan Vegapunk dan cloningan Vegapunk. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan Full One Piece 1101. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter dimulai saat Kuma teringat salah satu perjalanan bersama pasukan revolusi di kerajaan Goa. Kuma mengatakan bahwa dia memperhatikan bagaimana Dragon sepertinya tahu betul tentang negara tersebut. Kuma juga mengatakan bahwa Dragon sampai mengunjungi sebuah desa di luar negeri hanya untuk mengamati seorang anak laki-laki. Dragon mengatakan, "Teruslah bicara jika kamu ingin mati." Kuma menjawab, "Kenapa?" Dragon meneruskan, "Seorang anak adalah kelemahan orang tuanya." Kuma langsung makkicep. Kuma bilang dia mengerti dan dia tidak akan membahasnya lagi. Kemudian panel berpindah kembali menuju Kuma saat di desa Fusa. Kuma masuk di gunung Kolubo dan mengamati Luffy. Dia berusia 16 tahun. Luffy sedang berlatih secara rahasia serangannya Gomu Gomu no Ono, Gomu Gomu Battle Axe, serangan yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan Arlong. Tiba-tiba Kuma mendapat telepon dari pemerintah dunia. Luffy mendengar suara itu dan merasakan aura di dekatnya, tapi ketika dia melihat, Kuma sudah pergi. Luffy berkata, pasti ada hewan yang sangat kuat di hutan ini yang belum aku kalahkan." Kuma meninggalkan Pulau Don untuk memenuhi tugas pemerintah dunia. Kuma membantu kapal dagang yang diserang oleh bajak laut dan membuat mereka menyerah. Sepanjang chapter ini kita memiliki narasi dari surat Kuma kepada Bonnie. Surat-surat berbicara tentang betapa Kuma mencintai Bonnie. Kuma juga menjelaskan padanya bahwa dia melihat begitu banyak pulau yang indah dan menakjubkan di mana mereka akan bepergian bersama di masa depan. Namun, kembali ke kerajaan Sorbet, kita melihat bahwa semua surat Kuma dicegat dan dihancurkan oleh Alpha. Bonnie menunggu surat Kuma setiap hari, tapi surat itu tidak pernah sampai. Bonnie tidak pernah mengungkapkan kekuatan Toshi Nomi miliknya kepada Alpha dan tim medis. Connie menginstruksikan kepada Bonnie untuk merahasiakan kekuatannya. Connie berkata, elang yang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya. Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk. Kami melihatnya bertemu dengan klon Stussy. Klon Stussy berkata, "Aku ingin tahu siapa yang lebih malang, manusia yang tidak memiliki kesadaran atau klon yang memiliki kesadaran." Vegapunk menjawab, "Cukup Stussy, sudah kubilang kamu adalah manusia." Vegapunk yang sudah memiliki kepala apel menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun, Vegapunk akan terus menjaga kesadaran Kuma hingga menit terakhir. Kuma membantu pasukan revolusi dari waktu ke waktu, tapi sekarang dia benar-benar diam, tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Dragon dan teman-temannya yang lain tahu pasti ada alasan dibalik kelakuan Kuma. Kembali ke kerajaan Sorbet, Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9,
tapi surat Kuma masih belum sampai. Lalu setahun berlalu sejak operasi Bonnie berakhir, sehingga Bonnie sudah 100% sembuh total sekarang. Namun Alpha tidak membiarkan Bonnie keluar sampai ulang tahunnya yang ke-10. Connie mendapatkan informasi dari bar kota setempat. Salah satu anggota tim medis sepertinya keceplosan kalau Alpha dan anggota tim medis lainnya adalah agen pemerintah dunia. Connie dan orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasinya sangat tidak biasa, jadi mereka merencanakan pelarian Bonnie. Nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet, Gio, Tatsu, dan Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan mendekorasinya agar terlihat seperti bisa untuk Bonnie. Connie dan Bonnie berganti pakaian, dan Bonnie melangkah keluar untuk pertama kalinya. Bonnie berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapal. Namun, Alpha menyadari bahwa dia adalah Bonnie dan mengejarnya dengan menggunakan Gepo. Alpha berkata, "Jika kamu mencoba melarikan diri, aku akan menghajar dan menahanmu." Di akhir chapter, Bonnie yang dalam wujud anak-anak mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apa rupa Nika. Kuma mengatakan, "Aku tidak begitu yakin. Yang saya tahu adalah tubuhnya sangat lentur fleksibel seperti karet, dan Nika bisa bertarung bebas sesuka hati." Bonnie kemudian menggunakan serangannya distorsi masa depan di mana aku menjadi seperti Nika. Pada akhir yang epik, Bonnie meninju Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bonnie melarikan diri. Chapter ditutup dengan kata-kata dari narator. Pemerintah dunia segera mengetahui sandra Bonnie yang melarikan diri. Kemudian kapal nelayan yang berlayar mencari tahu ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lain dari generasi itu. Sekian spoiler kita kali ini, minggu depan libur ya. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Minaona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.